All of my youngest, some savages running your trap at you up for them packages. Rob you for bricks, finesse you for pounds. Fuck all that talking, they laying you down. That'll teach niggas about playing around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Redondo. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Stambuk 2018. Wonder why your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. Nah, adapun saya di sini ingin bercerita dan membagikan sedikit pengetahuan tentang komunikasi. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang komunikasi atau lebih mendalaminya lagi, kita itu harus mengerti apa itu komunikasi. Komunikasi ialah merupakan suatu kegiatan makhluk hidup yang berhubungan dengan interaksi sosial yang sifatnya terhubung satu dengan yang lain, dan di dalamnya terdapat makna dan informasi yang dibawanya. Nah, itu dia pengertian komunikasi. Setelah kita paham dan mengerti tentang pengertian dari komunikasi, yang kita harus ketahui ialah bahwa di dalam komunikasi itu terdapat tujuan serta fungsi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari komunikasi ialah agar menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak yang berkaitan. Lalu, yang kedua, agar ide, gagasan, atau pikiran-pikiran itu dapat tersampaikan. Dan yang ketiga, sebagai penggerak kita untuk melakukan sesuatu. Nah, lanjut kita masuk ke fungsi dari komunikasi. Nah, fungsi dari komunikasi itu ialah yang pertama untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai cara untuk memberikan pengaruh kepada seseorang, kelompok, organisasi, ataupun masyarakat. Nah, yang ketiga itu sebagai alat penyampai sesuatu di depan umum, di depan publik, ataupun yang lain-lain. Terima. Nah, setelah kita mengerti tentang apa itu komunikasi, ternyata komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menyampaikan secara lisan ataupun tulisan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal ialah suatu komunikasi yang disampaikan dengan objek lain seperti isyarat, ekspresi wajah, intonasi suara, tekanan suara, sentuhan, dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu komunikasi verbal, apa itu komunikasi nonverbal, saya akan memberitahukan sedikit contoh-contoh dari masing-masing kedua komunikasi ini. Yang pertama, contoh dari komunikasi verbal. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, komunikasi verbal itu pun terbagi menjadi dua, yaitu secara lisan atau secara langsung maupun secara tertulis atau tulisan. Nah, komunikasi verbal secara lisan itu dapat berupa seperti curhat, berpidato, membacakan berita, berbicara, ataupun yang lain-lain. Nah, sedangkan secara tulisan, komunikasi verbal itu dapat berupa seperti mengirim surat, mengirim curhatan melalui WA,
Messenger, BBM, ataupun lain-lain. Nah, kita masuk ke contoh-contoh dari komunikasi nonverbal. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa komunikasi nonverbal itu disampaikan dengan objek yang lain, yaitu di luar dari lisan ataupun tulisan. Nah, komunikasi verbal ini saya buat contoh, kita buat rekayasa seperti di dalam ruangan kelas atau di suatu proses belajar dan mengajar. Ketika guru sedang marah kepada muridnya karena suasana kelas sangat ribut, guru itu tidak perlu menggunakan kata-kata. Dia cukup memberikan ekspresi marah kepada muridnya sehingga muridnya tahu bahwa gurunya sedang marah dan mereka pun diam. Nah, itu merupakan suatu contoh dari komunikasi nonverbal. Mungkin saya akan membuat contoh-contoh lagi seperti komunikasi nonverbal itu seperti ini. Ketika ingin menyemangati anak, orang tua itu memberikan tepukan atau sentuhan kepada pundak atau kepala untuk memberikan atau suatu tanda bahwa itu merupakan suatu semangat dari orang tuanya. Itu dia contoh-contoh dari komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal ini sebenarnya kedua-duanya ini saling mempunyai keterhubungan satu dengan yang lain gitu. Tanpa kita sadari. Hubungannya di mana? Nah, saya jelaskan sedikit. Hubungannya di sini. Ketika seseorang berbicara dan diiringi dengan gerakan, maka dia sudah menggunakan dua jenis komunikasi. Lalu maknanya apa di sini? Apa tujuannya dia menggunakan dua jenis komunikasi ini? Maknanya ialah ketika ia menyampaikan sesuatu, menyampaikan pendapat atau menyampaikan hal-hal tertentu, dia menggunakan gerakan-gerakan ini. Artinya di mana? Dia menggunakan gerakan-gerakan untuk memperjelas makna dari apa yang ia ucapkan dan apa yang ia sampaikan begitu. Jadi jelas bahwa dua komunikasi ini memiliki keterhubungan secara tidak langsung tanpa kita sadari. Jadi yang saya lakukan sepanjang video ini, begini-begini dengan gerakan-gerakan seperti ini, itu jangan anggap saya gila atau saya kurang waras. Saya melakukan ini ada maknanya, dan maknanya sudah jelas saya buktikan di akhir video tentang komunikasi. Nah, itu dia. Mungkin hanya ini saja tentang komunikasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, dari tadi kita sudah berbicara dan membahas tentang komunikasi. Yang dimana komunikasi ini tak lepas dari yang namanya informasi. Pada era atau zaman sekarang ini, kemudahan-kemudahan yang disuguhkan di hampir seluruh lini bidang kehidupan kita, salah satunya ialah mendapatkan informasi yang dimana kemudahan-kemudahan ini kemudian lantas menjadi buah simalakama atau pisau bermata dua bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan untuk mendapatkan informasi melalui HP, televisi, radio, ataupun lain-lain, hal ini lantas dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan hoax, hate speech, atau ujaran kebencian yang dimana tujuannya ialah untuk membuat kerusuhan, membuat perpecahan, membuat pertengkaran, dan lain-lain. Makanya saya hadir di sini untuk memberikan sedikit atau beberapa tips untuk kita agar nantinya kita dapat memilah atau menfilter informasi itu untuk dijadikan informasi yang benar-benar baik dan benar adanya. Caranya bagaimana? Yang pertama ialah pastikan sumber dari informasi yang kita dapat itu ialah sumber yang benar-benar valid atau sumber yang benar-benar pasti dan tidak bohong atau bukan abal-abal. Katakanlah sumber yang sudah verified. Dan yang kedua, setelah kita mendapatkan informasi dari
suatu sumber, bandingkan informasi ini dengan informasi yang sama, tetapi dari sumber yang berbeda. Apakah di dalamnya banyak perbedaan atau kesamaan? Dan yang ketiga, dan yang paling penting ini kawan-kawan, setelah kita mendapatkan informasi ini, kita teliti dan kita cermati kata-kata dan kalimat-kalimat yang digunakan di dalamnya. Apakah mengandung ujaran kebencian, sara, atau hoaks? Jika iya, tinggalkan informasi ini dan buang jauh-jauh, karena informasi ini jelas sangat tidak baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini, yaitu materi tentang komunikasi dan bagaimana cara tips memilih informasi yang baik dan benar. Sedikit saya sampaikan untuk terakhir ini, di masa wabah pandemi ini, semakin banyak kita ketahui yang terdampak COVID-19. Pesan saya, kita tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga protokol dan menerapkan protokol-protokol kesehatan agar nantinya pandemi ini dapat kita selesaikan dan kita sudah dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu burung apa? Burung puyuh lah tu atas tu. Tu burung apa tu? You don't have to be alone again, could I? Take you by the hand and never go, would I?